Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Buana, NIM 18040704029. Pada siang hari ini, saya akan mereview jurnal Legal Status of Foreign Flight Vessel when their fish transportation vessel license have been revoked by the Ministry of Marine Affairs and Fisher, yang mana menjelaskan tentang status hukum bagi kapal bendera asing yang lisensinya telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akibat maraknya penangkapan ikan secara ilegal di wilayah kelautan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal ini sangat berdampak negatif ya kepada negara Indonesia, yaitu menyebabkan banyak sumber penipisan penangkapan ikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah penangkapan ikan secara ilegal ini di Indonesia, serta penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Salah satu tindakan pemerintah Indonesia adalah dengan moratorium nasional yang telah dikenakan pada semua kapal penangkap ikan yang dibangun di luar Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, serta posisinya sangat strategis, yaitu di 2 benua dan 2 samudra. Yang mana diapit 2 benua ini adalah benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, yang mana menjadikannya posisi Indonesia ini sangat strategis. Namun, seiring terjadinya penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal bendera asing dapat menyebabkan penipisan sumber penangkapan ikan di Indonesia. Kegiatan illegal fishing yang sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal negara asing itu sendiri, yang mana adalah kapal-kapal nelayan negara-negara tetangga Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing sering terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia itu sendiri. Akibatnya, berkurangnya populasi ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah ikan untuk penangkapan nelayan Indonesia. Selain itu, mengakibatkan terumbu-terumbu karang Indonesia ini rusak ya, karena kapal-kapal nelayan negara asing tersebut dalam melakukan illegal fishing, mereka menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Sejumlah potensi tersebut merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk dikelola negara Indonesia. Yang pertama, untuk kesejahteraan rakyat, karena seharusnya potensi laut yang besar ini harus menjadikan prioritas utama. Namun, karena selama ini lebih terfokuskan kepada sumber daya yang ada di darat, maka sumber daya yang di laut ini menjadi tersia-siakan. Dengan keadaan ini, menjadi peluang negara-negara asing dalam melakukan illegal fishing di wilayah kelautan Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, ini merupakan langkah positif dan menerapkan landasan hukum atau aturan bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan pencurian ikan secara ilegal yang dapat merugikan Indonesia itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana status hukum kapal pengangkut ikan luar negeri ketika lisensinya telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Menurut undang-undang di Indonesia, tidak ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini. Menurut saya, cara atau kebijakan yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan setidaknya sudah sangat bagus lah, karena bisa menekan terjadinya illegal fishing di Indonesia. Karena wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan sumber daya laut yang begitu besar.
Selain itu, luas wilayah ini merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut, serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia secara serasi dan berimbang. Dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja. Namun dalam praktik operasi penangkapan kapal-kapal illegal fishing ini tidak mudah dan membutuhkan izin tertulis dari pengadilan tertulis. Apabila pihak pelabuhan itu tidak mendapat izin tertulis untuk melakukan penangkap kapal ilegal tersebut, maka penangkapan kapal tersebut tidak ada dasar hukumnya, serta pemilik kapal tersebut bisa mengajukan gugatan perdata kepada pihak pelabuhan dan Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, pihak pelabuhan tersendiri mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah laut di Indonesia. Oke, kesimpulannya, berdasarkan review saya tadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik pencurian ikan secara ilegal. Di antaranya adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan penegakan hukum di bidang perikanan. Apabila status hukum bendera asing yang lisensinya telah dicabut, maka kapal tersebut termasuk kapal-kapal kargo. Dengan demikian, alangkah lebih baik dalam kebijakan tersebut sesama instansi saling membantu satu sama lain. Dalam hal penangkapan kapal-kapal asing yang telah mencuri ikan di Indonesia, meskipun SIKP-nya telah dicabut, apabila kapal tersebut melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, harus segera ditindak. Pihak pengadilan harus memberikan surat izin penangkap kepada pihak pelabuhan untuk melakukan penangkapan kapal asing tersebut yang telah melakukan pelanggaran, supaya dalam penangkapan kapal tersebut dapat dasar hukumnya, serta tidak merugikan satu sama lain. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar bawah. Jangan lupa di like. Nama saya Mika Buana. Yeah, say goodnight to the bad guy. My squad suicidal wave attacking the red bike. Swiss cheese, your fucking block when I pass by. Fresh to death like I'm at my wake and I'm mad fly. Yeah.